Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema yang saya akan bagikan adalah mujizat kehidupan baru memampukan kita menang atas dosa. Roma 6 ayat 6 sampai 7 berkata begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang powernya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Ini ayat pegangan kita hari ini, saudaraku. Banyak orang Kristen menganggap mujizat itu adalah ketika orang sakit sembuh. Hutang lunas. Semua masalah hidupnya beres, usaha berhasil. Semua gak salah. Dan memang semua yang terjadi itu atas anugerah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kita tidak berkata itu salah, no. Saya pun mengalami. Saya mendoakan orang banyak yang terjadi mujizat. Oke, itu anugerah Tuhan. Tetapi Injil menyatakan ada mujizat yang jauh lebih besar, lebih deep daripada semua itu, saudaraku. Dan mujizat terbesar itu adalah ketika seorang yang berdosa seperti kita hari ini, yang tadinya mencintai dosa, kemudian mulai membenci dosa. Itu mujizat, katakan amin. Dari orang yang mencintai dosa, beralih menjadi orang yang membenci dosa. Mujizat terbesar bukan kaki lumpuh yang kemudian berjalan. No, bukan yang terbesar, bukan itu. Tetapi yang terbesar adalah ketika hati yang lumpuh kepada Allahnya, kemudian menjadi hidup dan berbunga kembali. Mujizat terbesar itu bukan hanya orang mati dibangkitkan seperti Lazarus. No. Yang terbesar adalah ketika manusia yang sudah mati rohaninya. Dead end, tidak ada jalan keluar, seakan-akan dia, ngapain aku ke gereja? Ngapain aku berdoa? Ngapain aku pelayanan? Tetapi dibangkitkan kembali menjadi new chapter dalam hidupnya. Jadi ciptaan baru, itu mujizat terbesar. Karena itu kemenangan atas dosa bukan hasil latihan moralmu. Bukan hasil kemauan manusiamu. Tetapi kemenangan atas dosa itu adalah hasil karya Roh Kudus, rohnya Bapa. Melalui kelahiran baru yang ada dalam hidupmu. Saudaraku, saya akan masuk lebih dalam, dengarkan baik-baik. Dosa bukan sekedar perbuatan. Amin. Dosa bukan sekedar perbuatan, tetapi ada kuasa yang memperbudak kau dan saya. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang diperbudak dosa. Alkitab berkata lebih jauh dalam Roma 6 berulang kali. Roma 6 itu menyebut manusia sebagai hamba dosa. Artinya, manusia bukan hanya melakukan dosa. Bukan hanya melakukan perbuatan dosa. Bukan hanya itu. Tapi dengerin baik-baik. Manusia itu di bawah pemerintahan dosa. Anda bersama dengan saya? Kita itu dicengkram dengan pemerintahan dosa. Dosa punya power di belakang itu. Sekarang kita lihat perbuatannya. Padahal di balik perbuatan itu ada kuasa besar yang mencengkrammu dan mencengkramku. Dia mengendalikan kita. Dia mempengaruhi kita. Dia memberi daya tarik untuk kita terus kembali ke dia. Dia punya candu power itu. Seorang pecandu rokok ingin berhenti tapi tidak mampu. Coba Anda renungin. Kalau Anda pecandu rokok, Anda mau berhenti merokok, itu susahnya minta ampun. Anda seorang pemarah, Anda tahu marah itu salah, tapi Anda terus kembali dan mengulangi marah itu. Anda tahu pornografi itu tidak benar. Dan Anda tahu itu salah. Tapi Anda terus mengulangi pornografi itu karena ada power di balik itu. Mengapa? Karena akar persoalannya bukan perilaku, saudaraku. Tetapi natur. Katakan bersama natur. 1, 2, 3. Natur. Ibarat pohon, saudaraku, kalau buah
buruk itu muncul karena akarnya buruk. Selama akarnya tidak diubah, buah tidak akan berubah. Setuju Bapak Ibu? Sama, hasilnya akan jelek terus. Itulah sebabnya agama hanya memperbaiki perilaku. Tetapi kalau kau dan saya mengkonsumsi Injil, merenungkan siang dan malam, telingamu diperdengarkan Injil siang dan malam, Injil itu akan mengubah bukan hanya perilaku, tetapi Injil akan mengubah natur manusia kita. Setuju Bapak Ibu? Semangat dong, amin begitu. Setuju? Hari ini panas Bapak Ibu, kepanasan enggak? Saya kok panas ya? Saya ulang sekali lagi. Injil mengubah natur manusia. Makanya dengarkan, perkatakan, baca firman. Maka penting untuk kita bisa membedakan antara perbuatan dosa dan kuasa dosa. Apa saudaraku? Perbuatan dosa dan kuasa dosa. Banyak orang Kristen memahami dosa hanya sebagai tindakan yang hamartia, meleset. Salah. Padahal saudaraku, Alkitab terutama surat Roma ya, itu mengajarkan bahwa dosa adalah kekuatan yang memperbudak manusia dari dalam. Saya akan jabarkan secara detail saudaraku, apa itu kuasa dosa? Dengar baik-baik. Apa itu kuasa dosa? Dosa bukan hanya perbuatan tapi kuasa. Kebanyakan orang berpikir berbohong dosa, marah dosa, iri dosa. Itu betul, tetapi Alkitab berbicara dari melewat Paulus. Paulus berkata begini dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Artinya apa? Naturku buruk. Natur dosaku itu sudah dari awal aku sudah busuk. Sebab kehendak memang ada di dalamku. Keinginan untuk tidak melakukan dosa, kehendak ada. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Itu kata Paulus. Di sini Paulus tidak sedang membahas satu tindakan dosa tertentu. Tetapi dia mau mengatakan begini. Ada power di dalam dirinya yang membuat dia gagal terus-menerus melakukan yang baik. Dan itu juga terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Betul Bapak Ibu? Halo? Kita tahu apa yang benar, tapi kita tahu apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita selalu gagal untuk melakukan yang baik itu. Paulus sudah katakan itu. Jadi perbuatan dosa adalah buah yang dilihat. Tapi kuasa dosa adalah akar yang mengendalikan manusia dari dalam. Kalau hari ini kita lihat orang nonton pornografi itu buah yang terlihat. Tapi di dalam, lebih dalam lagi itu ada akar dosa pornografi yang mencengkeram orang itu. Dari mana kuasa dosa itu berasal? Anda pasti tanya. Dari kejatuhan manusia, saudaraku. Makanya ada kalimat Hawa. Kenapa enggak Adam nafsu kok enggak ada? Halo Bapak Ibu. Apa ada kalimatnya apa? Hawa. Makanya Hawa, kaum Hawa, kamu itu yang bagian nanti Adam coba hati-hati loh. Yang Bapak Ibu kalau saya lihat ya, sepanjang saya pelayanan, yang banyak trouble itu Hawa. Adam jarang. Making trouble, talk too much. Kebanyakan omong, dengerin yang gak perlu, akhirnya konslet kepalanya. Habis dia konslet, dia nyembur ke Adam. Adam, ikut Makanya dikatakan Hawa.
bukan Adam nafsu loh. Nggak ada itu. Adanya Hawa nafsu. Ya itu cocok logi aja ya. Jangan saya cuman mikir-mikir aja tadi. Ya, Bapak Ibu, ketika Adam jatuh, yang masuk ke dalam manusia bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga natur yang dikuasai dosa mulai mencengkram orang itu. Pop. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam orang itu. Perhatikan, dosa masuk. Artinya dosa digambarkan seperti penguasa ketika Adam dan Hawa membuka celah. Kuasa dosa itu langsung memasuki wilayah manusia dan menduduki wilayah manusia itu. Bom, dia jadi raja di situ. Ilustrasi sederhananya begini, saudaraku. Bayangkan sebuah negara dijajah, penduduknya masih hidup, mereka masih bisa memilih beberapa hal, tetapi pemerintah tertingginya sudah dikuasai oleh penjajah. Nah itu hidupmu dan hidupku. Itulah kondisi manusia tanpa Kristus. Masih punya kehendak, kita diberi kehendak bebas. Masih bisa berbuat baik secara sosial, masih bisa. Tapi pusat hidup kita berada di bawah pemerintahan dosa. Kita itu dijajah sama dosa, saudaraku. Anda bersama dengan saya nggak sini? Amin ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kuasa dosa itu bekerja, pastor? Paulus memakai kata-kata yang sangat kuat, ada dua. Yang pertama, dosa itu memerintah, dan yang kedua, dosa itu memperbudak. Cara kerjanya dua ini, memerintah, kemudian memperbudak. Janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Itu Roma 6 ayat 12. Kata berkuasa berarti jangan lagi dosa itu memerintah seperti raja di dalam dirimu. Jadi dosa bukan sekedar godaan, saudaraku, tetapi penguasa yang memberi perintah kepada kau dan saya. Ayo lakukan ini, lakukan itu. Ayo. Terus. Aku nggak mau marah lagi. Aku nggak mau ini dan itu lagi misalnya. Kita ngomong begitu. Aku nggak mau begini begitu lagi. Aku janji aku mau hidup benar misalnya. Tapi saudaraku buktinya kita gitu lagi. Saya nggak mau nonton pornografi lagi, tapi jatuh lagi. Saya nggak mau gosip-gosip lagi, aku nggak mau kumpul-kumpul yang nggak bener-bener lagi. Aku mau dengerin firman aja, nggak mau dengerin gosip. Tapi kumpul lagi. Saya nggak mau lagi. Tapi kembali jatuh lagi. Gak usah angkat tangan, kita semua di situ begini, sama. Kita jatuh di lubang yang sama, berulang kali. Pulang pergi gereja, KKR angkat tangan rebah, muntah-muntah manifestasi, baru bahasa roh, kau semangat, kau pulang. Yes, aku berkemenangan, pulang sendiri, jatuh lagi. Ya apa enggak ya? Ya enggak ada di sinilah. Heran saya, gak mau ngaku, ya kan? Kenapa jatuh lagi? Karena yang bekerja bukan hanya kebiasaan, melainkan yang bekerja itu adalah kuasa yang lebih besar daripada tekad kita. Kuasa dosa itu lebih besar daripada tekad kita untuk tidak berbuat dosa. Tekad kita nilainya 7, kuasa dosa nilainya 100. Jatuh lagi kita. Itu makanya tadi saya katakan dosa memerintah, diperintah akhirnya. Ketika kuasa itu lebih kuat daripada tekad kita, diperintah kita untuk berbuat dosa. Kemudian dosa itu memperbudak. Budak tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kau budak musuh, kau akan diperbudak oleh kemauan musuh. Kalau kau budak Kristus, kau akan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus untuk menyenangkan Bapaknya. Amin saudaraku. Kalau kita hari ini di bawah dosa, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa seperti Kristus melakukan kehendak Bapa, saudaraku? Enggak bisa. Bagaimana seorang Elohim Yahweh bisa disenangkan dengan apa yang kita lakukan dari 24 jam 7 hari? Coba ya, ciri orang yang ada di bawah kuasa dosa itu gampang. Dengerin baik-baik. Yang pertama,
Dia sulit berkata tidak terhadap semua keinginan dagingnya. Tapi enak. Kan dosa itu ada candunya, ada nikmatnya. Coba tunjukin saya dosa yang gak nikmat apa? Gak ada. Semua dosa nikmat. Dia gak bisa berkata tidak. Dan yang kedua, hidupnya dikendalikan oleh ambisi, emosi, negosiasi terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil sampai besar. Ya udah gak apa-apa lah, udahlah. Tuhan gak kelihatan kok. Gak apa-apa lah. Dan identitas orang yang ada di bawah kuasa dosa, dia hidup identitasnya dari penerimaan orang lain. Orang begitu capek saudaraku. Pakai baju apa, harus branded, harus apa. Supaya all your friends terima Anda. Tidak diterima gak apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Yang penting Tuhan terima hidup saya. Kenapa? Kalau kau letakkan hatimu, hidupmu untuk orang menerimamu, kau akan jatuh dalam banyak hal tentang dosa. Terutama apa? Pengendalian diri, mencukupkan diri, penguasaan diri. Mau tidak mau. Dan ciri yang terakhir, orang yang di bawah kuasa dosa selalu kembali kepada dosa yang sama. Ini penting saudaraku. Orang bisa rajin ke gereja pelayanan jadi pendeta kayak saya. Tetapi masih tetap diperbudak oleh dosa tertentu. Jangan ngomong tidak. Pendeta kayak saya pun masih bisa diperbudak oleh dosa. Dan itu banyak. Maka saya buat begini, saya harus, kalau dalam bahasa Belanda itu metani. Tahu metani? Metani dosa yang memperbudak saya itu apa? All believers harus tahu siapa yang memperbudakmu dan apa yang memperbudakmu, kuasa apa yang memperbudakmu, kau harus jelas, jeli dan tahu. Kalau tidak, kita hanya melakukan ritual agamawi dan kita tidak kunjung sempurna. Karena aktivitas rohani tidak otomatis mematahkan kuasa dosa. Gak bisa. Kita nyanyi, mengiringmu seumur hidupku. Kita menangis, meler, semua pulang dengan keyakinan yang besar. Itu tidak mematahkan kuasa dosa. Yang mematahkan kuasa dosa adalah tekadmu harus diperbesar, lebih besar, sungguh besar, teramat besar, more than penguasa dosa dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau enggak ya kalah terus. Mengapa manusia tidak bisa mengalahkan dosa dengan usahanya sendiri? Lah itulah inti Injil. Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat, kata Paulus. Manusia itu ada 3 unsur. Akal, kehendak, dan kuasa. Ketika kondisi manusia masih berdosa, akalnya dia tahu mana yang benar sebetulnya. Tapi dia dikurung sama dosa. Dia tahu yang benar akalnya. Kehendaknya, dia tahu apa yang benar dari akalnya, kehendaknya. Dia mau berubah, ingin berubah. Dia punya kuasa. Siapa yang gak punya kuasa di sini? Anak Tuhan semua punya kuasa, amin. Amin. Bahkan ketika kita ada di dalam titik terendah pun kita punya power untuk perkatakan sesuatu dan lakukan sesuatu. Dia punya kuasa, tetapi dengar baik-baik saudaraku. Kuasanya melempem. Karena dia diperbudak oleh dosa. Dia tidak mampu melakukan apa yang Bapa mau secara konsisten. Jadi 3 unsur ini melempem semua. Makanya orang kembali ke dosa lagi. Jadi masalah utama manusia itu bukan kurang tahu kebenaran, bukan. Tetapi kurang kuasa mendobrak. Katakan amin. Kok lemes dikondobrak kok. Ini harus dirubah loh, sekarang jemaat harus on fire. Kuasa amin dulu yang kencang, 1, 2, 3. Ya,
kurang kencang. Kuasa mendobrak. Katakan amin. Kurang kencang. Kuasa mendobrak. Yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Loyo, aduh. Ilustrasinya begini. Seorang pencandu tahu rokok rusak paru-parunya. Pengetahuannya ada. Di bungkus rokoknya ada gambar tenggorokan jebol. Halo? Itu gambar Pokemon apa gambar tenggorokan jebol di situ? Kok mandeknya begitu sih, lihat saya? Saya menyinggung Anda ya? Baguslah, itu Roh Kudus bekerja. Keinginan untuk berhenti ada. Aku harus stop deh. Anak-anakku udah mulai gede, nanti niru aku ngerokok, aku gak mau Tuhan. Nanti aku mati di rumah sakit, di lubang-lubang aku gak mau. Tahu loh, dia tahu loh, nanti kanker paru, dia tahu loh. Tapi kuasa untuk lepas gak ada. Ya apa enggak iya, kok senyum-senyum loh kiri kanan. Begitu juga dosa. Maka apa hubungan kuasa dosa dengan daging kita? Begini saudaraku, Paulus sering memakai istilah daging itu sark, bahasa asli Yunaninya. Daging itu bukan tubuh fisik kita, bukan. Tetapi daging itu artinya manusia yang masih berpusat pada diri kita sendiri. Menuhankan diri kita sendiri yang masih egoistis. Manusia lama ingin dihormati, ingin menang-menangan, ingin dipuaskan, ingin menjadi pusat. Dan kuasa dosa itu memakai natur kita yang buruk itu ditunggangi. Bersama dengan saya? Ditunggangin. Pluk, dia nunggangin, dikendarai kayak naik kuda begitu. Daging kita, manusia lama kita dikendalikan, dipakai. Sudah jahat dasarnya, jadi tambah jahat. Makanya jangan heran kalau lihat orang-orang pelayanan, orang-orang Kristen bisa sungguh jahat. Sekarang saya kalau lihat orang-orang begitu saya cuma katakan, Tuhan dari foto-foto gitu saya tuh berkati mereka satu persatu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh kalau dulu saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya tak luruk wong kui. Asli saya nggak bohong. Apalagi ceritanya ABCD yang nggak saya lakukan misalnya. Naturnya sudah rusak ditambah kuasa jadi tambah jahat. Seorang marah bukan hanya karena disakiti. Tapi karena egonya terluka, ingin dihargai, ingin mengontrol. Jadi dosa manusia itu pusat hidup yang salah itu dipakai. Akunya itu dipakai sama setan. Makanya hilangkan keakuan. Kalau Bapak Ibu ikuti renungan-renungan yang saya berikan Rabu, minggu-minggu lalu. Terus saya ajarkan apa? Selesai dengan kepemimpinan dengan pusat dirimu. Akumu harus mati, Kristus harus hidup. Katakan amin. Aku harus mati, Stephen Lim harus semakin mati, harus semakin kecil, Kristus harus semakin besar dalam hidup Stephen Lim. Kalau enggak, ini bohong-bohongan saudaraku. Ini kelas munafik. Ini topeng rohani semua. Saya orang yang idealis dari dulu. Tanya istri saya, kemarin ibadah usia indah saya katakan itu. Saya ngomong sama istri saya. Saya dulu keluar dari mulut singa ke mulut buaya, dari pendeta A ke pendeta B. Dan saya tidak mengalami yang namanya harusnya begitu. Belum. Sampai hari ini. Makanya ketika saya buat gereja saya ngomong lurus. Lurus. Hal apapun harus lurus. Maka hari ini Anda mau tanya tentang apapun tentang gereja ini, I'm ready. It's me. Tapi saya ngomong sama istri saya, orang kalau terlalu lurus, idealis, mengikut Tuhan, hancur Pak. Remuk, dedel, duel. Bahasa Jermannya, melonyot kabeh awake. Betul, saya berani Bapak Ibu. Saya sangat berani, karena itu idealisme saya sampai hari ini. Puji Tuhan saya masih pegang idealisme itu. Maka sekali lagi saudaraku, gereja ini gereja yang benar.
Saya tidak suruh Anda ikut saya. Kalau gereja ini benar ikut, puji Tuhan Anda beruntung. Kalau memang benar, kalau suatu hari saya sudah salah mengajar, tinggalkan gereja ini. Kalau saya benar mengajar dan kau tinggalkan saya, kau rugi. Amin. Amin. Gembalamu setengah mati Bapak Ibu. Saya hidup lurus. Saya hidup lurus. Kenapa? Ini yang saya buat ini. Karena aku tidak mau dikuasai oleh dosa. Seorang pendeta, apalagi pemimpin umat, apalagi gembala jemaat, kalau masih dikuasai oleh kuasa dosa, habis jemaatnya. Lalu bagaimana Kristus mematahkan kuasa dosa? Ini bagian terpenting. Bukan hanya mengampuni dosa. Banyak orang berhenti di salib sebagai pengampunan. Pada Roma 6 berbicara tentang kematian terhadap kuasa dosa. Roma 6 ayat 6 berkata, manusia lama kita telah turut disalibkan, dimatikan di salib itu. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan, bukan supaya kita tidak dihukum saja, tetapi supaya dosa kehilangan powernya kepada setiap kau dan saya. Artinya apa? Ketika kita believe in Christ, percaya kepada Kristus, identitas lama kita, natur manusia berdosa kita mulai di-cut. Katakan amin. Cut, putus. Hubungan perbudakan dengan dosa dipatahkan. Dan Roh Kudus dimateraikan, memberi kita kuasa yang baru. New power untuk mematikan, mematahkan setiap pencobaan yang datang dalam hidupmu dan hidupku. Lalu pertanyaannya, Pastor, berarti kalau begitu apa orang percaya yang sudah believe in Christ masih bisa berdosa? Bisa. Bisa. Ini perbedaan penting. Sebelum lahir baru, dosa itu tuannya. Tetapi setelah lahir baru, dosa tetap masih menggoda. Amin gak Bapak Ibu? Dulu tuanku dosa, sekarang tuanku Kristus. Tapi dosa masih mengkilik-kitik. Apa jenenge ya? Itu apa namanya? Mengkilik-kitik itu apa? Menggeli-geli telinga kita. Enak. Ngomongin orang enak gak? Enak banget. Berbuat dosa, tidak ada satu orang pun yang lihat kamu disuruh berbuat dosa. Dosa kilik-kitik, gak ada orang Stephen. Lakuin aja. Kalau kau mau membangun tekadmu, no, dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Bapak-bapak itu kalau nonton film porno, keluar ada kilik-kitiknya. Nonton nih gak ada istrimu gak ada tuh. Ngomong gini, jangan dibanting HP-nya loh, kasih saya aja, kalau dibanting kasih saya. Matikan, taruh. In the name of Jesus, aku perkatakan, aku tidak mau menyusahkan hati Bapakku. Hanya kau iblis. Cewek-cewek kalau kumpul gitu mulai mau gosip, jangan diteriakin temennya. Ya, dalam nama Yesus, kota temanmu nanti lari semua. Enggak, kamu mulai berkata, Tuhan dalam nama Yesus pegang hatiku. Aku enggak mau, menyingkir. Amin enggak nih? Dosa bukan tuanku lagi. Tapi dosa masih menggoda. Sebelum lahir baru kita tidak mampu tidak berbuat dosa, terus berbuat dosa. Tapi sesudah lahir baru kita mampu untuk berkata tidak kepada semua dosa yang mampir dalam hidup kita. Sebelum lahir baru, hidup kita dikuasai, dikurung, dikungkung oleh dosa. Sesudah lahir baru, kita hidup dipanggil, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita bisa berkemenangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi orang percaya bisa jatuh, tapi tidak harus hidup sebagai budak dosa. Kalau orang sudah dikuasai Kristus, dia masih bisa fall down. Tapi orang itu tidak bisa lagi dikuasai menjadi budak dosa. Kalau orang itu tidak membuka celah terus menerus. Amin saudaraku. Jangan buka celah. Ketika kau jatuh, buru-burulah kau naik kembali. Mengapa banyak orang Kristen tetap merasa diperbudak? Karena begini saudaraku, ada perbedaan antara kuasa dosa yang sudah dipatahkan dan kebiasaan dosa yang belum dimatikan. Saya ulang.
Kenapa orang Kristen kok tetap merasa aku kok masih diperbudak ya? Karena ada perbedaan antara kuasa dosa yang sudah dipatahkan dan kebiasaan dosa yang belum dimatikan. Seekor gajah kecil yang diikat sama rantai di pojok itu pagar, saudaraku, dari kecil dirantai di situ. Saat besar, rantainya dilepas sekalipun, dia tetap nggak pergi di situ. Anda bersama dengan saya? Kan dari kecil tuh, dirantai di sini, terus sudah ditambah gede, tiap hari di situ, rantainya saya lepas, dia tetap di situ. Kenapa? Karena dia terbiasa terikat. Banyak orang percaya seperti itu. Terbiasa terikat dosa. Bapak Ibu, Kristus itu sudah membebaskan. Tapi banyak orang percaya masih merasa saya itu memang pemarah. Saya itu memang tidak bisa lepas. Saya itu ya memang begini. Padahal itu identitas lamamu, saudaraku. Itu yang merantai jiwamu, itu yang merantai dirimu. Itu bukan jati dirimu. Katakan amin. Amin. Kamu dulu apa? Hari ini kau milik Kristus. Kau harus punya konsep, mindset, paradigma, ucapan, power yang keluar. Kau tidak boleh terus jadi perbudak di situ. Amin gak nih? Ayo bangkit. Seringkali orang merasa diperbudak karena dia sendiri dia gak sadar. Who are you? Who am I? Siapa saya? Saya milik Kristus. Siapa milik Kristus? Angkat tangan. Yuk bareng-bareng. Ngomong, saya milik Kristus. 1, 2, 3. Saya milik. Bukan milik dosa. 1, 2, 3. Bukan milik. Jangan nuding konconya. Ya ulang. Saya milik. Semangat dulu. Milik Kristus. Saya di atas baru lihat. Oh, milikku kok lemes begitu. Yuk bagi berdiri. Yuk bagi berdiri Bapak Ibu. Ngomongnya kencang yuk. 1, 2, 3. Saya milik Kristus. Bukan milik. Sekali lagi. Saya milik Kristus. Bukan milik. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Aduh. Identitas selamamu tidak boleh merantaimu. Seperti gajah kecil itu. Ini pulang harus semangat tuh ya. Dosa seperti seorang man yang sedang mematikan abu rokoknya, dek, sak, gitu ya, gayanya gitu ya. Dosa juga sama. Jangan kamu yang diinjek dosa begini, amin. Jangan kebalik, kamu yang injek, bukan kamu diinjek dosa begini. Aduh, orang Kristen banyak yang diinjek-injek begini, Bapak Ibu. Bagaimana mengalami kemenangan atas kuasa dosa? Pertama, percaya identitas barumu. Katakan amin. Kau milik siapa? Kristus. Bukan pura-pura terima Kristus, tapi benar. Aku memang faktanya, aku milik Kristus. Amin enggak? Aku memang milik Dia. Identitasmu baru. Beri tepuk tangan. Aku milik Kristus. Aku seorang pemenang. Aku anak anak setan. Aku anak. Bangkitkan. Identitas baru. Harus menang, berarti aku pasti menang. Yang kedua, jangan kasih celah. Jangan beri ruang atas dosa sekecil-kecil, sehalus-halus apapun. Tidak boleh. Jaga apa yang kau lihat. Bapak-bapak jatuh di mata. Oh, wanita juga sama kok. Kalau ke mall juga jatuh di mata. Berarti Adam Hawa jatuh di hati-hati gunakan. Loh kok malah mata-mata ke saya? Hati-hati gunakan. Tidak berani sekarang ya. Hati-hati sama mata kita. Jaga apa yang kita lihat. Hati-hati gunakan. Amin. Amin. Enggak usah dengar apa yang enggak perlu didengar.
Hati-hati gunakan. Banter atau nyanyi kok atau sekolah minggu nih. Hati-hati gunakan. Amin. Jadi kita lihat mata, telinga, mulut, pikiran, semua. Hati-hati, jangan kasih ruang. Poin yang ketiga, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Tiang awan, tiang api itu lambang Roh Allah bersama denganmu di siang hari, malam hari, all in your life. God, I need your covering in my life. Saya tiap pagi bangun tidur, saya langsung bersyahadat, Tuhan, coveringmu ada bersama dengan hidupku hari ini. Loh iya, itu shield. Shield itu apa? Tameng. Karena nanti akan ada banyak musuh yang menghujamkan masalah, kata-kata tidak baik, asumsi, belum lagi setan terus kasih pencobaan. Kita harus punya shield from God. Itu yang saya lakukan. Tirulah itu saudaraku. Karena dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka saya berkata, bagaimana saya bisa hidup menuruti roh kalau saya tidak tinggal di dalam roh? Bagaimana saya tinggal di dalam roh kalau saya tidak mengenal siapa yang pemilik roh itu? Bagaimana saya bisa mengenal pemilik roh itu kalau saya tidak pernah menyediakan waktuku untuk bertemu dengan sang pemilik hidupku? Setuju Bapak Ibu? Amin. Maka saya belajar morning, pagi, I meet up with my Father. And the night before I sleep, I meet up with my Father too. Kemenangan itu bukan hasil menahan diri semata. Aku gak mau ini, aku gak mau itu. Bukan menahan itu, tetapi hidup yang terus. Garis bawahi, yang terus, always, terus menerus bersekutu dengan Roh Kudus 24 hours, 7 days, terus menerus. Bukan menahan, mungkin awal kau menahan, tapi lama-lama kau akan hidupmu terus. Kau tenggelam bersama dengan Roh Kudus, maka hidupmu berubah. Dan dosa itu tidak lagi bisa mempengaruhimu, menjauh dia. Saudaraku, dosa bukan hanya apa yang kita lakukan, dosa adalah kuasa yang ingin menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia mau memerintah pikiran kita, dia mau memperbudak keinginan kita, dia mau buat manusia tahu yang benar tapi tidak mampu melakukannya. Maka salib Kristus bukan hanya menghapus hukuman dosa itu, tetapi dia mematahkan pemerintahan dosa dalam hidupmu dan hidupku. Maka orang percaya dipanggil bukan sekedar diampuni, tetapi dibebaskan untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Saudaraku, kelahiran baru mematahkan kuasa dosa. Lahir baru bukan habis ini kau pelayanan, kau dibaptis. No, lahir baru adalah ketika pemerintahan dirimu atas dirimu sendiri berubah kepada Kristus. Itu lahir baru. Gak perlu dibaptis, di sini gak perlu baptis ulang, gak perlu. Kamu udah pernah baptis cukup. Tapi yang perlu adalah bagaimana seorang manusia benar-benar lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu. Stephen Lim yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya Stephen Lim yang baru sudah datang. Perhatikan, kalimat itu tidak dikatakan yang lama diperbaiki enggak. Yang lama sudah berlalu, udah mati. Karena salib Kristus bukan sekedar mengampuni dosa, tapi salib Kristus menghancurkan pemerintahan dosa. Maka kalau kita nyanyi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
mujizat-Mu di hidupku. Nah ini kalau kita nyanyi lagu ini dengan belajar begini sinkron. Amin gak Bapak Ibu? Anda nangkep ada mujizat apa? Lahir baru. Ini amazing, luar biasa. Dosa tidak lagi berkuasa atas dirimu. Karena ayat di dalam Roma 6:14 berkata begini, dosa tidak akan berkuasa lagi atasmu. Ayat itu tidak berkata kamu tidak akan pernah dicobai dosa, enggak loh. Alkitab itu berkata dosa tidak lagi jadi tuanmu, tapi dosa tetap terus akan mencobaimu. Tapi sebelum lahir baru kau menyerah dengan dosa itu dan dia memerintah kau. Tetapi setelah lahir baru kita bisa berkatakan power itu in the name of Jesus. Anyah kau dosa. Sekarang saya gitu terus Bapak Ibu. Kalau ada setan-setan lewatnya. Set. Saya dalam hati berkata dalam nama Yesus. Bapak-bapak kalau lihat perempuan bukan istrimu di sosial media. Bapak-bapak dengerin. Kok pura-pura langsung dingklok begini, pura-pura Anda denger loh. Bapak-bapak kalau lihat sosial media ada perempuan-perempuan yang bening. Tahu bening? Enggak berani. Iya, enggak usah jawab nanti masalah pulang berantem. Tahu yang bening, pokoknya tahulah ya. Yang bening. Ya. Kau milik Kristus, jangan terus. Karena salibmu. Tapi kau pantengin hidan ayu nih kau nginin. Yang gak bisa. Kau gagal, kau jatuh. Amin. Tutup dalam nama Yesus. No. Istriku paling cantik. Meskipun sekarang sudah gak karuan badannya. Tapi dia tetap paling cantik. Amin. Haleluya toh. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Bapak Ibu saudara kita selesai ya. Inilah perpindahan kerajaan dari kerajaan dosa menuju kerajaan Allah. Itu yang harus kita goalkan. Kemenangan atas dosa itu dimulai dari perubahan hati kita, saudaraku. Yeskiel 36:26 berkata, aku akan memberikan hati yang baru. Mujizat terbesar bukan tangan yang berubah, tetapi hati yang berubah. Sebelum lahir baru, kita menikmati, kita senang dengan semuanya. Tapi setelah lahir baru, aku gak bisa jatuh lagi, aku gak bisa lama-lama jatuh dalam dosa. Ada sesuatu yang menggeliat di hati kita. Ada kerinduan aku mau balik ke Tuhan, gak bisa aku di sini lama-lama. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan diriku. Yuk tepuk dadamu, Roh Kudus tinggal di dalam diriku. 1, 2, 3, Roh Kudus tinggal di dalam diriku. Jangan dicuekin Roh Kudusnya. Tiap kali mau ketemu klien, Roh Kudus tolong aku ketemu dengan orang ini. Mau dengar khotbah begini, mau masuk gereja puji-pujian. Roh Kudus tolong aku untuk aku bisa mengerti. Menikmati pujian penyembahan. Gak apa-apa kalau hari ini bagus ya gak fales. Contohnya kalau fales. Nadanya kemana, lagunya kemana misalnya. Kamu gak terganggu. The center of your joy is Lord. Itu sendiri. Amin. Dengerin firman gini ya. Jangan lucunya. Jangan galaknya. Tapi apa yang Tuhan mau, Tuhan Roh Kudus tolong aku temukan. Melalui Stephen Lim itu. Aku bisa menemukan apa yang menjadi isi hatimu. Gitu. Gitu saudaraku. Menang atas dosa adalah proses yang terus. Kau melebur hidupmu dipimpin Roh Kudus terus. Kemenangan itu tidak terjadi sesekali. Sekali selesai. No. Alkitab mengajarkan peperangan itu tiap saat. Kapan? Berarti tiap hari gak boleh ngomong, capek Tuhan aku istirahat dulu. Gak bisa. Itu kau buka celah. Tiap hari peperangan. Setiap hari ada 2 suara. Suara daging, suara Roh Kudus. Maka setiap keputusan kecil yang kita ambil itu sedang menentukan siapa yang memimpin kita hari itu. Halo, keputusan kecilmu 24 hours 7 days. Dari hal demi hal kecil besar semua.
keputusan-keputusan yang kita ambil itu menentukan who's your king. Aku milik Kristus, tapi kelakuanmu enggak. Menang atas dosa berarti setiap hari kita berkata, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Gila saudaraku, ikut Tuhan itu enggak main-main. Saya sampai ngomong gila, itu kenapa susahnya minta ampun. Kita harus berjuang lepasin tentang diri dan kita harus masuk ke Kristus. Itu kayak orang kalau kita ini ditembakin musuh, duar. Itu bisa lewat siapapun. Orang paling dekat suamimu, orang tuamu, anakmu, itu bisa dipakai iblis untuk bedilin kamu, untuk kamu gagal jadi orang milik Tuhan. Itu 4 tahun pelayanan saya ya, sampai hari ini 4 tahun pengembalaan ini, saya belajar itu. Maka kemarin saya tulis di WhatsApp saya, penyesalan apa dalam hidupmu? Yang paling dalam, penyesalan hidupku adalah ketika aku terlalu percaya dengan manusia. Karena manusia terdekat sekalipun bisa dipakai iblis untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidupku. Maka hati-hati saudaraku. Hati-hati, saya katakan ini hati-hati. Dia sudah tua, lebih dari umur kita. Dia sudah ada sejak bumi ini ada. Dia tahu bagaimana menaklukkan manusia di setiap zamannya. Amin. Maka hati-hatilah. Menang atas dosa itu adalah menang untuk kau bisa berkata, Lord, kehendak-Mu yang jadi atas diriku. Wah, itu iblis sudah gagal total itu. Dia gak bisa apa-apa. Maka terakhir, kelahiran baru menghasilkan buah yang nyata. Menang atas lidahmu. Katakan amin. Itu kelihatan nanti. Cara ngomongnya udah beda. Keceplosan ngomongin orang, saya pulang sedih. Aduh, tadi ngomong ya. Saya minta ampun sama Tuhan. Aturan gak usah tak omongin. Karena adrenalin kadang ngomong. Betul? Ngapain aku ngomong sama dia itu? Gak perlu aku ngomong deh. Yang kedua, menang atas pikiran. Asumsi orang tidak boleh kau masukkan di dalam kepalamu jadi asumsi mereka kamu copy. Ngapain? Kalau kamu lihat dengan kepalamu sendiri, dengan mata dan kepalamu sendiri, orang itu melakukan seperti yang dia katakan, baru. Yes. Tapi kalau dari kata orang, don't do that. Kau sama dengan pembunuh, kata firman Tuhan. Amin. Kok lemes? Yang ketiga, menang atas hawa nafsu. Semua hawa nafsu. Bukan hanya tentang money, tentang seks, everything. Makan pun nafsu. Keinginan mata, nafsu. Keinginan membeli barang, nafsu. Keinginan, hobi, nafsu. Yang keempat, menang atas ego. Jangan pernah berpikir kamu itu orang yang harus dihormati. Amin. Jangan merasa dirimu penting. Tepuk dadamu, aku gak penting. Aku hanya budaknya Kristus. Tidak lebih. Jadi kalau orang tidak kasih red carpet sama kamu, gak usah ngambek. Halo? Setuju? Nanti suatu hari kalau Tuhan izinkan gereja ini bertambah jemaatnya, gak usah red carpet sama Stephen Lip. Harus sama seperti hari ini. Saya gak akan berubah. Pegang omongan saya. Saya punya idealisme tinggi untuk Tuhan. Gak perlu. Yesus saja gak di red carpet kan. Amin. Tapi sekarang mintanya di red carpet. Pengikut Kristus harus matiin ego itu. Saya cuma tak suruh masukin botol minum aja karena berat. Lainnya enggak Bapak Ibu. Saya belajar untuk itu. Dan yang terakhir saudaraku. Menang atas cinta dunia. Apa yang menjadi kebanggaanmu dulu yang fana? Seharusnya kalau kau sudah menang atas dosa, semuanya itu kehilangan daya tariknya. Kristus jadi pusat kehidupan kita.
Amin saudaraku. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang mau berjuang untuk hidup benar, menang atas dosa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, berikan tepuk tangan, bangkit berdiri. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.